Jadi Allah Subhanahu wa taala menitipkan agamanya ini lewat umat ini untuk menyebarkan Islam, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan yang unik bahwa ternyata ia juga memperkenalkan Islam lewat musuh-musuh Islam, yaitu dengan penemuan-penemuan tersebut, dan setelah dicocokkan dengan Al-Quran, maka akhirnya mereka mengakui akan kebenaran Al-Quran. Dan banyak di antara mereka yang masuk Islam dengan kenyataan dan realita itu. Baik, kita ambil contoh pertama. Di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia itu lemah. Manusia itu sebenarnya tidak pantas dia sombong dan takabur, karena pada dasarnya lemah. Bukti kelemahannya bahwa ketika berhadapan dengan seekor lalat, dia tidak bisa menyelamatkan makanannya. Itulah analogi Al-Quran. Allah mengatakan, wa iyaslubhumud dubabu la yastanqiduhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Bahwa ketika makanan kalian itu diambil oleh lalat, disambar oleh lalat, ada makanan kita, terus datang lalat, terus dia terbang, kata Al-Quran, kau sudah tidak bisa lagi menyelamatkan. Andaikan makanan itu adalah makanan yang kesukaan Anda, ketika dia sudah ambil sebutir, tidak bisa lagi engkau menyelamatkan. Dha'ufat talib wal matlub. Memang manusia ini lemah. Ya, itu baru lalatnya Allah, belum yang lain. Tapi ada pembuktian ilmiah yang perlu kita singkap dalam ayat ini, yang telah dibuktikan dan telah diteliti oleh para ilmuwan pada hari ini tentang apa yang unik pada lalat itu. Baik, saya biasa berlogika-logika. Saya bilang, ini kalau kita mengurung lalat, ya, katakanlah dalam sebuah kelambu, kemudian kita simpan makanan di situ, terus dia datang ambil, kemudian dia terbangkan, kita bisa tangkap itu lalat, dan akhirnya kita katakan Al-Quran ini kurang akurat, ya, kurang relevan dalam contoh yang disebutkan. Ya, itu karena Al-Quran mengatakan jika lalat itu sudah menyambar makananmu, kamu sudah tidak bisa lagi menyelamatkannya. Tapi saya rekayasa, saya ambil kelambu, akhirnya saya tangkap. Bagaimana itu? Itu logika-logika sederhana saya. Tapi setelah mengetahui hakikat dan keunikan pada lalat itu, maka akhirnya saya membaca ayat Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Keunikan pada lalat, jamaah sekalian, adalah bahwa ternyata lalat itu ketika memakan makanannya, ketika memakan makanan itu, tidak ada secara materi zat yang bisa masuk ke dalam dirinya. Tidak sama kita manusia makan ini kan masuk ke dalam lambung kita. Tidak ada. Kenapa? Karena ternyata lalat itu adalah makhluk Allah yang tidak memiliki lambung. Ya, lalat itu adalah makhluk yang tidak memiliki lambung. Ya, saya ini cerita begini Pak, baru-baru saya mengikuti pendaftaran 10 hari tentang Al-Quran dan pembuktian ilmiah dari sisi pengetahuan dan sains dan ilmu pengetahuan. Ya, yang diikuti oleh 10 negara di puncak baru-baru ini. Kami telah dibekali dengan bukunya, dibekali flashdisknya, pokoknya semua ilmu sang narasumber ini tidak ada lagi disimpan-simpan. Dan diamanahkan memang untuk kita menyampaikan. Maka ini sebagai sebuah amanah ilmiah. Ya. Andaikan bisa disorting, ya, kemudian dikirimkan narasumbernya ini bahwa ini saya sudah sampaikan sebagai pertanggungjawaban saya. Jadi ternyata lalat itu tidak memiliki lambung, Pak. Tidak sama dengan manusia yang memiliki lambung. Makhluk yang lain memiliki lambung. Otomatis ketika kita memakan makanan itu langsung masuk ke lambung, dari situ baru diproses. Adapun lalat dia tidak memiliki lambung.
Makanan yang baru saja dimakan oleh lalat itu seketika dengan keluar biasaannya, seketika berubah langsung menjadi energi dan tidak ada yang berupa materi masuk ke dalam dirinya. Langsung berupa jadi potensi energi. Dirubahnya menjadi gula dulu, kemudian menjadi energi. Sama kalau kita makan makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, seperti nasi. Ya, nasi itu kan makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, itulah yang menjadi kekuatan kita, menjadi energi kita. Ya, asal kita tidak sakit. Ya, maka ternyata lalat ini proses makanannya itu langsung berubah jadi energi. Sehingga ungkapan Al-Quran bahwa apabila makananmu itu dimakan oleh lalat, andaikan pun kita tangkap itu lalat dan kita bedah perutnya, kita tidak akan mendapatkan materi makanan yang baru saja dia makan, karena itu seketika dia sudah berubah jadi potensi, berubah jadi energi. Ini salah satu di antara contoh i'jazul ilmi Al-Quran yang dulu belum ada orang yang tahu tentang bahwa seperti itu ternyata keadaannya makhluk Allah yang bernama lalat. Orang yang berada di sekitar Nabi, para sahabat mempercayai saja apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala melihat bahwa agamanya ini mulai didustakan oleh manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencicil sedikit demi sedikit, menyingkap kebenaran-kebenaran apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka orang menjadi takjub, subhanallah, ternyata begitu maksud daripada ayat ini.